Pemirsa, selain Semeru, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta juga mengalami erupsi. 3 kali semburan awan panas dan lava pijar terpantau petugas BPPTKG. Status Gunung Merapi semakin meningkat. Berdasarkan pantauan BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi menyemburkan 3 kali awan panas dan lava pijar. Dimulai pukul 16.09, 16.44, dan 17.24 dan berlangsung selama 160 detik. Selain awan panas, Gunung Merapi juga mengeluarkan 9 kali lava pijar dengan jarak luncur sejauh 1.800 meter mengarah ke barat daya. Meski demikian, petugas masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Petugas mengimbau warga agar tidak beraktivitas di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak. Selain ancaman awan panas dan lava pijar, warga juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin di hulu sungai yang terjadi pada saat hujan deras tepat di atas puncak. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas erupsi Gunung Merapi dan Semeru, sudah bergabung bersama kami ahli vulkanologi Surono. Selamat sore, Mbak Rono. Selamat sore, Mbak Stefani. Selamat sore para pemirsa iNews TV yang sangat saya hormati. Mbak Rono, pasca erupsi Semeru, banyak pihak yang memperingatkan warga di sekitar Gunung Merapi untuk juga ikut waspada. Sebenarnya bagaimana kondisi ataupun hasil pemantauan terakhir aktivitas Gunung Merapi? Sebenarnya yang paling bahaya di Merapi itu ya awan panas itu tadi. Awan panasnya sama ya, bukan dari erupsi. Sama seperti Semeru, itu bukan erupsi itu, ya kan, awan panasnya. Jadi awan panas Semeru juga Merapi dari guguran kubah lava yang dia bentuk tiap hari gitu ya, terus menerus gitu kan. Karena musim hujan dan sudah sering terjadi awan panas guguran di Merapi, ya sekarang ini bahaya kemudian adalah lahar hujan ya yang bisa panas karena endapan yang dipakai untuk membuat lahar hujan itu dari endapan awan panas guguran di Merapi itu. Jadi agar hati-hati aja masyarakat, utamanya yang bermukim maupun beraktivitas di sekitar sungai-sungai, khususnya di bagian barat daya itu, sungai-sungai yang berhulu di Merapi, sekitar puncak Merapi. Hati-hati kalau puncak Merapi hujan deras gitu ya, bisa terjadi lahar hujan yang panas karena endapan awan panas yang kebanyakan sekarang ini. Ada beberapa guguran tapi tidak berpotensi banyak dibanding dengan awan panas guguran yang sama tipenya dengan Semeru. Cuman Merapi ini kan awan panas gugurannya maksimum sampai 3 km, nggak ada orang sehingga tidak ribut, tidak ada orang marah-marah gitu kan. Nah kalau di Semeru kan kebetulan guguran awan panasnya kan jauh nih, yang sudah pernah terjadi ya ke situ-situ juga gitu ya, tidak pindah-pindah. Nah sama dengan Merapi ya agak pindah-pindah nih karena dinamikanya beda. Biasanya ke Sungai Kendol, sekarang ke Kali Kuning dan sebagainya karena barat daya. Ya pokoknya waspada saja semua kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai yang berhulu di puncak Merapi sana. Hati-hati begitu ada hujan deras di puncak Merapi, menjauh dari bantaran sungai yang berhulu di Merapi itu. Baik, Mbak Rono, warga di kawasan Lumajang mengatakan tidak ada peringatan dini sebelum erupsi Semeru terjadi. Sebenarnya adakah tanda-tanda umum yang bisa dilihat atau diketahui oleh warga sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi? Sebetulnya ya mereka itu sudah punya warning. Saya dulu pasang alat seismik itu khusus untuk memonitor getaran lahar maupun getaran awan panas ya, sama-sama punya. Nah dulu mau diganti dengan frekuensi tinggi tapi saya tidak mau. Karena kalau frekuensi tinggi masyarakat tidak bisa membeli alat yang frekuensi tinggi. Dengan HT itu sebetulnya mereka sudah punya wing gitu kan. Begitu wing orang-orang yang kemudian yang beraktivitas di curah kobokan khususnya para penambang itu mereka pergi. Kalau lahar kan kecepatannya itu kan paling-paling belasan meter gitu kan. Sebetulnya ada sesuatu yang tidak clear ya, tidak jelas itu, nggak ada warning apa segala macam. Kalau sudah terjadi kan
yang ada kan saling menyalahkan dan ada orang marah-marah gitu kan. Tanggal 1 Desember sebetulnya udah dikasih tahu, sudah ada pengungsian di pos Gunung Sawur. Koordinasi dengan BPBD, teman-teman dari pos pengamatan sudah melihat yang datang itu bukan lahar, makanya ada warning karena tapi awan panas. Waktu itu masih 2000 meter belum kena ya masyarakat itu. 2000 meter dari puncak, nggak kena itu. Biasanya ke situ-situ saja gitu kan, kemudian jadi lahar, jadi rezeki bagi setiap orang karena nambang pasir dan sebagainya. Nah tiba-tiba memang menjadi besar. Ada prosesnya sebetulnya warning itu kan. Hanya saja biasanya ngaung-ngaung isinya lahar gitu kan. Mereka tenang-tenang saja, yang kecepatannya belasan kilometer per jam. Ini awan panas yang beda karakteristiknya, kecepatan ratusan kilometer per jam, panas ya kan, dan dinamikanya sangat tinggi, ya kan. Nah ini yang menjadi masalah gitu kan. Sebenarnya ada peringatan atau enggak peringatan. Yang peringatan paling dini adalah ini, peta rawan bencana. Daerah yang terkena bencana ini sudah dipetakan bahwa daerah ini rawan tinggi. Dari dulu berbosan ria saya ngomong oke, relokasi apa segala macam. Udah pernah kena, nanti kan lupa lagi tuh, ya kan? Nggak pernah. Saya berharap ya peta-peta seperti ini menjadi data dasar penataan ruang dan wilayah, ya kan? Yang tujuannya melindungi masyarakat secara holistik. Ya. Tapi kan daerahnya subur, itu kan? Daerahnya subur, tambang pasir yang nomor 1, ya, bisa bikin gedung yang megah, tol yang mulus dan sebagainya. Orang lupa terhadap itu, akhirnya nambang, bermukimlah di sana. Akan sangat berat ya masyarakat, terutama Pemda ya, ini pajak dari sini. Sorry aja ya, saya nggak bicara yang Semeru, bicara yang lain gitu kan. Terkait dengan pileg konstituen gitu ya, pemilih gitu ya, semacam lah gitu kan. Nah, artinya hingga saat ini masih banyak permukiman warga yang dibangun di wilayah rawan bencana. Tidak akan berubah, tidak berubah. Padahal rawan panas guguran ini ada orang dan tidak ada orangnya dari dulu sampai sekarang ya pasti ke arah sana. Ya kan, guguran kubah lava terbentuk oleh Semeru itu tidak ada kaitannya dengan guguran kemarin, tidak ada kaitannya dengan letusan, dengan erupsi Gunung Semeru. Makanya saya heran media bilang bencana erupsi Gunung Semeru udah salah banget gitu ya. Karena orang mengantisipasi bencana itu harus tahu prosesnya. Prosesnya aja disebutkan salah gitu loh. Oh nggak apa-apa, namanya juga bencana. Please. Sangat beda antisipasi erupsi yang sebaran awan panasnya ke segala arah dengan awan panas guguran yang arahnya memang sudah sering ke arah situ, yang sekarang kena. Dulu juga ada kena. Yang akan datang kena lagi. Pasti kena, bukan mendahului ketetapan Tuhan. Tetapi ini sudah ketetapan Tuhan bahwa arahnya ke arah situ. Gitu loh. Pasti akan kena lagi. Yang tidak tahu kan kapan. Kan? Itu saja. Baik. Artinya mitigasi bencana ini bukan melulu tentang edukasi bagi warga, tapi juga relokasi sebenarnya yang menjadi poin utamanya. Kalau edukasi bagi warga itu penting supaya dia tahu bahwa dia berada di daerah bahaya yang awan panasnya bisa terjadi malam hari, siang hari, kapan saja. Bahwa kubah Semeru gugur sudah pasti. Mengeluarkan awan panas itu sudah pasti, tapi yang ini kapan, besar dan kecilnya. Itu saja. Kalau nggak relokasi, tunggu aja di masa yang akan datang. Pasti akan gegeran lagi. Baik. Itu saja. Baik, Mbak Rono, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Semoga ada mitigasi yang lebih prepare ke depannya untuk mengantisipasi daerah rawan bencana.